Saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan situasi saat ini. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini telah menyebar ke 215 negara. Negara yang super maju, negara yang berkembang, negara yang kaya, negara yang miskin, negara yang besar, negara yang kecil, hampir semuanya terkena pandemi COVID. Dan masalahnya bukan hanya di sisi kesehatan, tetapi juga sudah masuk ke bidang-bidang yang lainnya. Untuk selanjutnya, di sini ada hadir Romo Adrianus Suyadi, tentu akan berbagi semangat spiritual kita, bagaimana melihat Pancasila dalam konteks secara spiritual. Baik, terima kasih Romo Adrianus. Itu saya persilakan. Ya, selamat pagi para pemirsa semua, Pak Richard, Bung Anjilo. Siap, Romo. Mas Bondan, Pak Kikin. Ya, saya ingin men-sharingkan tentang bagaimana agama menghadapi krisis ini, sekaligus bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sangat dekat, sangat erat kaitannya dengan spiritualitas orang beragama sendiri. Yang pertama, kalau saya rumuskan situasi sekarang ini untuk refleksi agama, saya merumuskan sebagai sekarang saatnya untuk refleksi dan aksi. Refleksi dalam arti bagaimana kita memaknai fenomena ini, fenomena global, bencana yang mengancam semua orang, tidak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, semua orang tidak luput dari bahaya ini. Bagaimana agama memaknai ini? Orang sendiri akan melakukan sesuatu juga kadangkala dipengaruhi oleh spiritualitas, bagaimana orang memaknai kepercayaannya. Nah, kita pernah mendengar bahwa pandemi ini menyebar juga karena ada beberapa komunitas agama yang memang mempunyai pandangan yang sedikit radikal ya, dalam arti ya ini Tuhan pasti akan bisa mengatasi semua tanpa ada upaya apapun. Maka mari kita tetap siap melakukan kegiatan keagamaan seperti kalau tidak ada pandemi. Tapi kan ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi ada orang yang memaknai agama seolah-olah bencana itu sebagai pemberian Tuhan, dan kita tidak bisa berupaya untuk mengatasi dan menghadapinya. Nah, saya kira pandemi COVID menjadi nyata bahwa kita diajak untuk merefleksikan kembali bagaimana memaknai agama dalam konteks ini. Dan juga dalam konteks kehidupan bernegara. Karena untuk mengatasi ini bukan hanya pihak negara yang bisa bergerak, tetapi juga bukan hanya pihak tokoh-tokoh agama dan komunitas beragama, tapi kita butuh persatuan. Jadi mungkin kalau mau dikaitkan ya persatuan sila ketiga Pancasila ya. Jadi kita butuh satu semangat, satu spirit, mari kita hadapi bersama-sama situasi ini atau bencana ini. Lalu merefleksikan kita bahwa sebetulnya Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak mendatangkan bencana. Nah, mungkin kita berefleksi, jangan-jangan bencana itu karena ulah kita, ulah manusia. Tuhan tidak mendatangkan begitu saja bencana, tetapi Tuhan memberikan rahmat kepada manusia atas pikiran.
kemampuan untuk berpikir. Maka dengan kemampuan untuk berpikir, manusia bisa juga menjawab tantangan-tantangan yang ada termasuk pandemi. Mungkin sekarang kita belum menemukan jawabannya untuk menyembuhkan pandemi ini. Tetapi dengan anugerah yang diberikan Tuhan sendiri kepada manusia dengan kemampuan berpikir, berkreasi, berinovasi, maka bukan tidak mungkin bahwa kita bisa mengatasi itu semua. Dan kita optimis dengan hal ini. Lalu yang kedua, ini juga sebagai panggilan kita untuk aksi. Walaupun kita dikarantina di rumah kita masing-masing, tapi sebetulnya kita sedang menjalani solidaritas kita dengan orang lain. Kalau kita disiplin untuk menahan virus ini, maka itu juga akan berakibat positif terhadap orang lain. Tidak akan menjadi pembawa virus untuk orang lain. Dan ini aksi sosial yang sebetulnya kelihatannya diam di rumah, tidak melakukan apa-apa, tapi kita sudah berkontribusi. Tentu kita juga sangat menghargai, terutama mereka yang berada di garis depan, yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya sering kurang kita perhatikan, para petugas medis, para relawan, dan sebagainya. Ya kita hargai sebatas bahwa ya itu profesi mereka, dan mereka dibayar. Tapi saat ini kita sungguh juga tergantung pada mereka juga, dalam arti untuk mengatasi ini. Jadi nilai-nilai kemanusiaan sebetulnya muncul, walaupun ada batasan-batasan untuk beribadat bersama, untuk kumpul bareng dan sebagainya. Tetapi spiritualitas itu tidak hilang. Lalu terkait juga soal, mungkin tadi ada pertanyaan soal bagaimana ini relevansinya dengan sila keempat. Nah, kita butuh leadership. Dalam situasi emergency, kita butuh leadership yang kuat. Jadi tidak bisa semua orang menjadi leader, nanti akan kacau balau. Jadi memang harus ada leader yang kuat, dan kita menyamakan langkah kita. Kalau tidak nanti akan menjadi bencana yang lain. Dan saya kira ya terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, dengan gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah itu adalah maksudnya untuk mari kita menyatukan langkah. Dan karena kita punya spirit, kita mau menyelamatkan juga orang lain, di samping juga menyelamatkan diri sendiri, karena dengan situasi ini kalau kita menyelamatkan diri sendiri berarti juga menyelamatkan yang lain, maka kita juga dipanggil untuk peran serta aktif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Dan ini iman mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya percaya, tetapi kita harus implementasikan dalam aksi. Nah, aksi kita sekarang ini juga ditantang. Kita dengan solidaritas kita luar biasa, kita membantu mereka yang mengalami kesulitan, kita juga membantu kebutuhan-kebutuhan pokok komunitas-komunitas agama, perannya luar biasa. Dan banyak sumber daya yang mereka alokasikan. Dari agama apapun saya melihat itu gerakan itu sangat kuat. Dan mereka punya basis di mana-mana. Saya kira ini merupakan gerak persatuan kita untuk mengikuti leadership. Dan kita bersyukur bahwa di berbagai negara semuanya diambil alih oleh pemerintah. Jadi rakyat hanya ikut saja. Sementara di Indonesia, rakyat atau masyarakat diakomodir peran sertanya. Maka ada kebijakan-kebijakan lokal yang dipraktekkan untuk bersama-sama berjuang melawan virus ini, melawan COVID ini. Misalnya contoh-contoh praktek baik, mereka membantu mereka yang positif agar bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Maka mereka bergotong royong, urunan
entah itu berupa uang maupun barang, dan mengirimkan kepada orang yang positif tersebut. Dan dengan membantu dia, itu juga menyelamatkan yang lain. Jadi banyak peluang di saat ini bagi umat beragama dan berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaannya, untuk sungguh-sungguh mengimplementasikan, mewujud nyatakan iman itu. Tentu kita semua tidak menginginkan bencana itu terjadi. Tapi kalau itu terjadi, kita ada spiritualitas yang mendasari ini. Dan itu tidak kelihatan sumber spiritualitas atau semangat itu, tetapi saya kira sangat mempengaruhi dengan perilaku kita. Sebetulnya kalau new normal nanti yang kita bayangkan bukan berarti leleh luweh, bukan berarti kita semaunya, tapi kita membangun budaya baru yang tetap bisa melawan COVID. Jadi sebagai umat beragama, dalam situasi seperti ini, kita ikut dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah leader yang dalam masa emergensi ini. Dan kita juga berpartisipasi aktif. Maka kalau saya melihat partisipasi kita dalam mengatasi ini juga sebagai bentuk perwujudan dari iman kita. Jadi kalau saya simpulkan, pertama, kita harus menafsirkan kembali tentang paham spiritualitas atau keyakinan kita, bahwa bencana itu bukan takdir. Karena masih banyak orang yang mengatakan bencana itu takdir, maka ya sudah, kita pasrah saja, kita cukup berdoa dan nanti bencana akan hilang sendiri. Saya kira maksud Tuhan bukan seperti itu. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang mencelakakan manusia. Maka dengan anugerah akal budi, dengan anugerah kemampuan, kebebasan, kreativitas yang kita miliki, kita sebagai umat beragama kita ditantang untuk menafsirkan secara baru dalam konteks ini. Ini adalah kesempatan bagi kita yang beriman untuk mengaktualisasikan iman kita dalam tindakan konkret. Entah dalam solidaritas dengan yang lain, entah dalam persatuan untuk bersama-sama menghadapi COVID ini, lalu juga keadilan. Kita memberikan akses kepada mereka yang kurang mendapatkan akses. Misalnya kerja dari rumah itu ya sebetulnya itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang memang kelas menengah ke atas. Orang bawah bagaimana mau kerja dari rumah, rezekinya di jalan misalnya. Lalu bagaimana kita juga bisa membantu mereka dalam upaya untuk mempertahankan hidup mereka. Karena mereka kadang-kala nggak ada pilihan. Pilihannya kalau tidak kerja ya mati, kalau kerja ya bisa mati karena virus. Jadi ini bagaimana kita juga punya perhatian terhadap mereka yang kurang mendapatkan akses. Lalu terakhir, saatnya kita menghargai petani. Tadi disinggung soal petani. Kita selama ini berpendapat bahwa makanan pokok itu hanya beras. Padahal sebetulnya kita punya kekayaan di Nusantara luar biasa, berbagai macam jenis makanan pokok. Saya bisa bilang bahwa kalau bencana itu berlangsung lama, yang paling bertahan adalah orang-orang para petani yang punya lumbung, punya hasil pertanian, tapi sayangnya distribusinya tidak lancar. Maka kiranya baik juga pemerintah memikirkan distribusi jaringan dari produsen ke konsumen tanpa harus merugikan produsen itu sendiri. Itu beberapa hal yang saya refleksikan dari peristiwa ini, dan saya kira kita sangat bersyukur mempunyai ideologi Pancasila ini yang bisa mengakomodir semua umat beragama, bisa mengakomodir juga keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan ajaran agama. Sekian, terima kasih. Salam Pancasila.